Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan menemukan unsur intrinsik pada teks fiksi muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.9. Masih ingatkah kalian tentang teks fiksi? Pertemuan kemarin kita sudah belajar teks non-fiksi. Kali ini kita akan belajar teks fiksi. Sebelumnya, kalian harus mengerti apakah teks fiksi itu. Yuk kita simak bersama-sama. Cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Mari kita lihat unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan utama yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra, disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Ketiga, latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 4. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama atau watak tokoh terdiri dari protagonis dan antagonis, sedangkan tokoh tambahan adalah pendukung dari tokoh utama. 5. Alur atau plot. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Ada alur maju, yaitu suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara berurutan dari tahap awal, tengah, sampai akhir cerita. Selanjutnya, alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, biasanya memakai setting waktunya pada masa lampau. Selanjutnya ada alur campuran, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita, yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.